Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung di ibadah evangelisasi Jemaat Kolom 7 pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020. Sebagai persiapan saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Kita habiskan ibadah kita di malam hari ini. Persekutuan ibadah kolom dalam persekutuan keluarga Kristen ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, ya amin. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 4, Naikkan Doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Pengakuan dosa dan janji anugerah Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita melalui pujian klik nomor 438, O Tuhan yang Maha Kuasa. O Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang padamu, mengaku dosa kami dengan sepenuh hati. Kami sering melalaikan petunjuk-Mu, ya Tuhan. Kami hanya turuti kata hati sendiri. Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami. Berilah ku mengerti kasih-Mu selalu. Kini pimpinlah kami, ya Tuhan, pada jalan yang benar, menurut kehendak-Mu, kini dan selamanya. Sebab sesaat saja Ia murka,
tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 6. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 35, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Puji-pujian saya undang jemaat bangkit berdiri. Ya Tuhan, bukalah bibir kami, maka mulut kami akan memberitakan puji-pujian kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Pujilah Tuhan dan nikmatilah kasih-Nya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Pujilah Tuhan dan rasakanlah kebaikan-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pujilah Tuhan dan saksikanlah keajaiban-Nya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kita menyanyi klip nomor 22, Dialah Segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mengasihi kami, menuntun kami dan memberkati kami di persekutuan kami di malam hari ini. Rinduan kami berdoa bersama jemaat Kolom 7, kiranya kami diberkati Tuhan dalam berbagai tugas kerja dan aktivitas kami. Tuhan menolong, menjaga, melindungi kami bersama-sama dengan kami dari apa semua yang kami lakukan. Bahkan kami berdoa secara khusus bagi gereja-Mu, secara khusus jemaat kami, Pemimpin Tanah Lapangan, kiranya Tuhan berkati
dari ketua jemaat, bahkan semua badan pekerja, para majelis, bahkan semua yang terpanggil dalam pelayanan ini diberkati Tuhan. Biarlah hikmat dan kepintaran Tuhan beri bagi mereka supaya mereka boleh memberi yang terbaik dalam tugas panggilan pelayanan ini. Kami berdoa secara khusus bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati kami yang sedang bergumul bersama dengan pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memberikan kami jalan keluar di tengah-tengah persoalan bangsa ini. Tuhan memberikan kami perlindungan, penjagaan secara khusus supaya kami mampu melewati persoalan ini dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Ajarkan kami untuk terus berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datang pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, malam ini kami rindu belajar dari firman-Mu. Tuhan memberikan kami hikmat dan kepintaran supaya kami mampu memahami firman-Mu dengan baik, bahkan kami aplikasikan dalam keseharian kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu malam ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membuka bersama-sama dalam Yunus, kitab Yunus pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Yunus pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi firman Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untunya sedikit pun engkau tidak berjeripaya dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Renungan kita malam hari ini kita ambil dari RHK yang sudah disusun dan kita akan renungkan bersama-sama. Kekecewaan dan kesedihan sering dijadikan alasan untuk mengakhiri hidup. Seorang yang kehilangan kekasihnya sering berucap, "Aku ingin mati." Seorang yang gagal usahanya sering berujar demikian. Bahkan di tengah-tengah keluarga ketika persoalan berat menerpa, ucapan itu sering muncul. Mati menjadi pilihan terbaik
ketika harus hidup dalam penderitaan. Dalam bacaan kita malam hari ini, Tuhan berfirman kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati." Inilah ungkapan Yunus dalam kekesalan hatinya. Ia melihat tidak ada alasan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Yunus begitu kesal dan marah karena matinya pohon jarak. Padahal sebelumnya ia bersuka cita karena adanya pohon jarak. Baginya pohon jarak itu memberi perlindungan di waktu panas sehingga ia mengalami keteduhan dan kenyamanan. Sekarang ia marah karena pohon itu layu dan mati. Dalam kemarahannya Yunus tidak berpikir dengan jernih lagi. Apakah hidupnya sebanding dengan pohon jarak itu? Sehingga ketika pohon itu mati, ia pun harus mati. Mati bukanlah pilihan untuk keluar dari persoalan. Tuhan Allah adalah berkuasa atas hidup dan mati manusia. Ketika Tuhan masih menganugerahkan hidup kepada kita, itu berarti Tuhan memberi kesempatan untuk dapat melihat keagungan kuasa dan kasih Tuhan Allah. Ia punya rencana yang indah dalam hidup kita, walaupun pahit rasanya. Sebagai keluarga Kristen, janganlah ada di antara kita yang mengungkapkan kalimat "selayaknya aku marah sampai mati." Bukankah firman berkata, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tapi baiklah kita menerima segala rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 196. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Segala pujian, syukur, dan hormat tak henti-hentinya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terimalah kehidupan kami dan persekutuan kami. Ajarlah kami untuk terus berjalan dalam kebaikan, kasih, dan kesetiaan, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi sukacita bagi banyak orang. Damai sejahtera menuntun kita sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Salam.